Halo semua, pernahkah kamu mendengar avatar digital? Avatar yang dapat kamu buat sendiri di aplikasi Instagram, WhatsApp, dan Facebook merupakan bentuk dari avatar digital. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan penjelasan berikut. Sejak awal, avatar digital telah menjadi bagian penting dari dunia virtual, dimulai dari tahun 1980-an, ketika avatar pertama kali muncul dalam bentuk sederhana di game arcade, seperti Pac-Man dan Super Mario Bros. Avatar ini adalah representasi pemain dalam bentuk karakter pixel yang bergerak di layar. Pada tahun 1990-an dan awal 2000-an, avatar mulai muncul di platform media sosial dan aplikasi lainnya, seperti Yahoo Messenger, yang memperkenalkan avatar statis yang bisa dikostumisasi oleh pengguna untuk mengekspresikan diri mereka dalam percakapan online. Memasuki era 2000-an, teknologi grafis 3D dan peningkatan daya komputasi memungkinkan avatar digital berkembang menjadi lebih realistis dan kompleks. Pemain dapat menyesuaikan penampilan avatar mereka, dari pakaian hingga ekspresi wajah. Dalam dekade terakhir, kemajuan teknologi seperti pemindaian wajah dan augmented reality membawa avatar digital ke tingkat baru. Kemudian, salah satu teknologi terbaru yang berkaitan erat dengan avatar digital yaitu digital twin. Tapi, apa sebenarnya digital twin itu? Digital twin adalah representasi digital dari objek fisik atau sistem. Ini bukan hanya gambar atau model statis, melainkan replika virtual yang dinamis dan terus diperbarui berdasarkan data real-time dari objek fisik tersebut. Teknologi yang memungkinkan penciptaan digital twin sangat canggih. Pertama, kecerdasan buatan atau AI berperan penting dalam menganalisis data yang dikumpulkan dari objek fisik. AI dapat mendeteksi pola, memprediksi masalah, dan mengusulkan perbaikan secara otomatis. Machine learning, yang merupakan cabang dari AI, memungkinkan digital twin untuk belajar dari data historis dan meningkatkan akurasinya seiring waktu. Dengan machine learning, digital twin bisa memberikan wawasan yang lebih dalam dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Sensor data juga merupakan komponen kunci dalam penciptaan digital twin. Sensor ini mengumpulkan data real-time dari objek fisik, seperti suhu, tekanan, dan gerakan, yang kemudian digunakan untuk memperbarui digital twin secara terus-menerus. Nah, sekarang bayangkan jika kamu bisa menonton seorang YouTuber yang tidak hanya berbicara di depan kamera, tetapi bisa bergerak dengan sangat alami, menunjukkan ekspresi wajah yang realistis, dan bahkan berinteraksi dengan kamu secara langsung, seolah-olah mereka benar-benar ada di hadapan kamu. Inilah masa depan konten digital. Di sektor kesehatan, digital twin digunakan untuk memantau kondisi pasien secara real-time. Dokter dapat menggunakan digital twin untuk simulasi medis, merencanakan perawatan yang lebih efektif, dan bahkan melakukan operasi virtual sebelum prosedur nyata. Ini meningkatkan akurasi diagnosis dan efisiensi perawatan. Dalam bidang manufaktur, digital twin membantu mengoptimalkan proses produksi. Pabrik dapat membuat model digital dari mesin dan seluruh lini produksi untuk memantau performa, mendeteksi masalah potensial, dan merencanakan pemeliharaan prediktif. Ini mengurangi downtime dan meningkatkan produktivitas. Dari hiburan hingga kesehatan dan manufaktur, digital twin terus membuka peluang baru dan inovatif. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga menciptakan pengalaman yang lebih kaya dan interaktif. Pertanyaan etis muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital twin, terutama sehubungan dengan penggunaan data pribadi. Penggunaan data pribadi untuk menciptakan digital twin membawa risiko privasi yang signifikan. Untuk mengatasi risiko ini, regulasi dan kebijakan yang tepat diperlukan. Pembahasan intensif tentang bagaimana data pribadi dapat digunakan dan dilindungi dalam konteks digital twin adalah sebuah keharusan. Regulasi yang efektif harus mengakomodasi perlindungan privasi yang ketat tanpa menghambat inovasi. Dengan kolaborasi antara pembuat kebijakan, ahli teknologi, dan masyarakat, kita dapat mengembangkan regulasi yang seimbang dan adil. Mommy!